Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum itu yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, di mana saya akan mempresentasikan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan oleh Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar, hingga Michel Hart menempatkan sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 di sedunia sepanjang masa. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpunan dengan suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong dengan keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis pada masa itu dan merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Pada saat memeluk Islam pada masa itu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatan untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Hijrah di Madinah pada tahun 1662, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW pada pengikutnya untuk berhijrah ke Yathrib, yaitu saat ini di Madinah. Umar terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khaybar, serta peperangan yang ke Syariah. Menjadi khalifah pada masa Abu Bakar menjadikan seorang khalifah Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 1634. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Luqfairus yang merupakan seorang budak yang fanatik yang pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Umar menjadi khalifah yang pertama pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah 1634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Setelah itu dikuburkannya pada malam itu juga. Ketika Abu Bakar sakit, Umar melakukan tugas Abu Bakar sebagai imam sholat. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat. Isi wasiat tersebut adalah mewariskan jabatan khalifah kepada Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab merupakan fenomena baru yang berbeda dengan proses pengangkatan sebelumnya dengan melewati perdebatan yang sangat keras. Setelah Abu Bakar mengumpulkan umat Islam dan meminta mereka untuk membaiat Umar, umat Islam kemudian membaiat Umar dengan penuh ketaatan dan sambutan pertamanya. Umar memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menjalankan pemerintahannya. Yang ketiga itu kebijakan Khalifah Umar dalam pemeliharaan sumber ajaran agama, politik, masalah administrasi pemerintahan seperti pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Kebijakan dalam aspek agama dan kepercayaan dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat membuat perjanjian kepada penduduk Ailia Al-Qudus, yaitu saat ini Palestina, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Madinah dulu yang disusul dengan dibukanya kota ini oleh pasukan umat Islam. Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Alia tanpa adanya kekerasan dan pemberian jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi.
Perjanjian tersebut, bangsa Alea ini lebih dikenal dengan sebutan Piagam Alea. Adapun di bidang politik, ekspansi Islam ke pelbagai wilayah di luar Jaziriyah Arab pada masa itu memunculkan berbagai perubahan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di daerah kekuasaan Umar bin Khattab. Kebijakan-kebijakan tersebut terkait dengan agama dan kepercayaan, peradilan, administrasi militer dan publik, serta perekonomian. Pengadilan merupakan kebijakan lain yang muncul pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah ekspansi Islam ke daerah Romawi dan Persia. Menurut berbagai catatan sejarah, Umar bin Khattab berhasil membebaskan banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Umar yang menghadapi dua kekuatan besar bukan hanya berdasarkan kepentingan agama saja, melainkan ada kepentingan politik. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya konflik antara umat Islam dengan Romawi dan Persia. Yang pertama, bangsa Romawi dan Persia menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap niat baik umat Islam yang menjalin sebuah hubungan di kenegaraan. Yang kedua, ketika Islam berada dalam keadaan yang lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menaklukkan wilayah-wilayah Islam melalui serangkaian peperangan. Yang ketiga, bangsa Romawi dan Persia yang terkenal dengan memiliki daerah yang subur tidak tersedia menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Arab. Yang keempat, letak geografis Romawi dan Persia yang sangat strategis untuk kepentingan dan keamanan pertahanan wilayah Islam. Yang terakhir itu meneladani keberanian dan kebijaksanaan Umar dalam memberantasan kebatilan. Keberanian Umar dalam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah SAW, orang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa pembaitannya sebagai khalifah, Umar berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian semua memiliki hak-hak diriku yang selalu kalian pinta. Salah satunya adalah jika seseorang dari kalian memintakan haknya kepadaku, ia harus kembali hanya jika haknya sudah dipenuhi dengan baik." Yang keenam yaitu meneladani sifat santun dan kesosialan Khalifah Umar bin Khattab. Banyak yang bisa kita contoh dari sosok pemimpin Umar bin Khattab dan Khulafa Rasyidin lainnya. Mereka adalah para pemimpin yang tidak perlu melakukan kampanye merebut hati rakyat agar bisa menjadi seorang pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang menangkap kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pemimpin dan para pemimpin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Umar yang patut diteladani. Sifat santun dan kesosialan yang tinggi merupakan gaya dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Abu Abdillah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusi Sam bin Abdu Manaf bin Husayha bin Kilbal bin Murrah bin Kab bin Lu'ay bin Khalid bin Faid bin Malik bin Naf bin Humairah bin Mudrikah bin Ilais bin Mudarah bin Nizar bin Ma Abdu min Adnan, lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah. Ia pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama kuya merupakan Abdu dan Ami Abdullah Al-Quraisy Al-Umay Amiru Mukminin Dzul Nurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah. Ibu beliau bernama Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdusi Syam dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Beliau adalah
10 dari sahabat yang diberikan masuk surga dan salah seorang anggota dari 6 syura yang